Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sol Nur Aziza dengan NIM 14056624080. Nah, pada video pembahasan aku kali ini, aku telah melakukan analisis individual terkait dampak platform media TikTok pada pandangan hubungan romantis Gen Z. Nah, kalau kalian penasaran, saksikan video ini sampai habis ya. Nah teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa TikTok ini telah menjadi salah satu media platform terbesar yang ada. Tentu dengan besarnya nama TikTok sebagai platform media sosial terbesar menimbulkan beberapa dampak. Ada yang negatif serta ada positifnya. Dengan adanya TikTok, dampak positif yang kita dapat seperti menambah relasi, mendapatkan pekerjaan, ataupun hanya sekedar untuk mencari hiburan semata. Namun, di balik dampak positifnya tentu saja tersimpan dampak negatif yang dapat membahayakan diri kita serta orang lain. Dampak dari media sosial ini tidak dapat terpapar secara langsung, namun secara tidak langsung akan dapat membahayakan bagi sebagian orang. Contohnya seperti pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu terkait tentang statement-statement atau opini-opini yang telah orang lain buat di TikTok lalu disetujui oleh banyak orang juga atau kerap disebut standar TikTok. Dalam standar TikTok ini, orang lain tuh mengopinikan suatu kelompok atau suatu perilaku dalam kategori tertentu. Contohnya pada apa yang akan saya bahas kali ini, yaitu tentang dalam hubungan romantis Gen Z. Pada beberapa orang tertentu, mereka memiliki tipe idealnya mereka masing-masing dalam pemilihan pasangan. Dan itu merupakan hal yang wajar dan tentu saja normal. Namun, pada pembahasan kali ini, TikTok telah memberi standar tertentu bagi orang-orang bagaimana cara menjadi pasangan yang ideal, serta disukai oleh banyak orang lain. Namun, seperti yang kita tahu, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Namun dengan adanya standar TikTok ini, malah jadi mempersulit serta memperumit bagaimana orang lain harus menjadi pasangan yang sempurna. Yang dimana, kerap kali, standar ini telah menjadikan orang-orang tidak menjadi dirinya sendiri dan hanya berpura-pura depan pasangannya atau orang yang mereka incar untuk hanya sekedar memenuhi standar dari TikTok ini. Tentu saja hal ini dapat memberi dampak negatif pada kita yang telah mengikuti apa yang dikatakan oleh standar TikTok ini. Pertama, orang tidak akan menjadi dirinya sendiri walaupun depan pasangannya. Padahal seharusnya kita harus menjadi diri kita sendiri dan tidak terstandar oleh apapun. Yang kedua, hidup kita hanya diatur atau disetir oleh TikTok. Yang dimana itu hanya opini disetujui oleh banyak orang. Namun tidak semua orang menyetujui hal itu. Dan yang ketiga, adanya pembohongan publik. Ia hanya ingin terlihat bagus di media sosial atau depan orang-orang banyak. Namun tidak dengan kenyataannya. Bahwa mereka hanya berpura-pura pada media sosial. Nah, di sini juga saya akan memaparkan video tentang standar TikTok. Bagaimana standar TikTok itu ada dan apa saja sebenarnya yang telah menjadi standar TikTok yang dimana itu dapat mempersulit serta memperumit kehidupan beberapa orang. Nah, tadi adalah beberapa cuplikan tentang standar TikTok yang dianggap kurang realistis pada kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan ada standar TikTok ini, hidup kita tuh kerap kali menjadi kurang bersyukur atau hilangnya rasa bersyukur di dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena sebenarnya effort yang telah diberikan itu kerap dianggap kurang cukup. Karena menurut standar TikTok, effort yang diberikan itu hanya berupa materialistis. Nah, dari situ saja, rasanya tidak realistis dengan kehidupan kita. Bahwa kita kerap kali kita sudah berusaha untuk orang lain, namun orang itu hanya mengharapkan nilai material dari kita. Nah, dengan ini saya telah merangkum tentang beberapa dampak negatif yang akan diberikan oleh standar TikTok ini, serta teori apa saja yang dinilai cukup relevan pada studi kasus kali ini. Dampak negatif yang pertama ada pengaruh visual dan estetika.
Jadi TikTok ini merupakan konten visual yang menarik nih dalamnya teman-teman. Jadi Gen Z ini seringkali terpapar pada representasi hubungan yang romantis namun tidak realistis nih teman-teman. Ya itu dapat membentuk harapan yang tinggi tentang penampilan atau perilaku dari pasangan kalian. Yang kedua, ada normalisasi bagi kehidupan pribadi. Jadi banyak nih teman-teman pengguna TikTok yang membagikan momen-momen hubungan mereka seperti ulang tahun atau bahkan konflik juga dipaparkan juga di sama mereka. Misalkan mereka berantem atau salah satunya tuh selingkuh. Mereka tuh banyak yang nge-show off atau menunjukkan hal itu. Dan mereka tuh terkadang membutuhkan validasi bahwa mereka memang mereka tuh tersakiti. Dan jadi hal ini tuh juga normalin, jadi transparansi dalam hubungan, jadi menciptakan tekanan untuk mempublikasikan kehidupan pribadinya mereka. Dan yang ketiga ada standar baru dalam kencan. Jadi tren kencan ini kerap populer nih di TikTok. Jadi seperti situationship atau kencan yang tidak terikat. Jadi mempengaruhi cara Gen Z tuh mendekati hubungan mereka. Nah, jadi mereka tuh cenderung lebih terbuka terhadap hubungan yang tidak kontroversial, tetapi juga dapat menyebabkan kebingungan tentang komitmen atau terkadang hal ini tuh disebut HTS atau hubungan tanpa status. Jadi kerap kali tuh Gen Z lebih suka hubungan itu dibanding yang terikat atau misalkan menjadi pacar atau tunangan. Dan yang keempat ini dapat menjadi perbandingan sosial. Jadi para sesama pengguna TikTok tuh memungkinkan juga untuk mereka tuh membandingkan antara hubungan dirinya dengan orang lain yang dapat menyebabkan rasa ketidakpuasan atau kecemburuan ketika melihat pasangan lain tuh dianggap lebih bagus, lebih romantis daripada pasangannya. Dan ini juga dapat menyebabkan rasa iri ataupun sebagainya, yang dimana juga nggak bagus karena manusia jadi merasa tidak puas akan dirinya sendiri. Nah teman-teman, jadi pada standar TikTok ini sebenarnya tidak hanya memberikan dampak negatif atau dampak buruk yang dapat terjadi pada kehidupan kalian, namun juga ada beberapa dampak positif walaupun memang menurut saya tidak sebanyak dampak negatif yang diberikan. Nah, jadi dampak positif yang pertama adalah adanya pendidikan dan kesadaran. Jadi banyak konten TikTok juga sebenarnya yang memberi informasi tentang kesehatan mental, komunikasi dan jadi ini tuh dapat meningkatkan kesadaran dari Gen Z betapa pentingnya untuk menjaga emosional dalam hubungan kalian. Dan dampak positif yang kedua ada aktivisme dan keterlibatan sosial. Jadi pada aktivisme dan keterlibatan sosial ini Gen Z itu menggunakan TikTok untuk menyuarakan tentang isu-isu yang ada nih, termasuk tentang keadilan dalam hubungan mereka. Jadi semisal ada satu orang yang speak up tentang mungkin pasangan ini selingkuh atau telah menyakiti dirinya, dia tuh bisa berani speak up lagi dan mungkin si pasangan yang telah mengkhianatinya dia ini bisa mendapat sanksi sosial. Contohnya seperti kasusnya Dilan dan Safno yang baru terjadi akhir-akhir ini, dimana Dilan ini tuh berani speak up di media dan akhirnya Safno nih mendapat kayak semacam cancel culture dari orang-orang. Nah, untuk teori-teori yang relevan, yang pertama ada teori tentang interaksionisme simbolik. Jadi teori ini tuh berfokus pada interaksi sosial dan makna yang dibentuk melalui komunikasi. Jadi di TikTok ini pengguna menciptakan berbagai dan menginterpretasikan konten yang membentuk identitas dan hubungan sosial. Jadi di video ini dan tren tertentu jadi bisa dapat menjadi simbol yang memiliki makna tertentu dalam konteks sosial. Dan teori relevan yang kedua ada teori konstruksi sosial. Jadi teori ini menekankan bahwa realitas sosial itu dibentuk melalui interaksi dan pemahaman kolektif. Di TikTok, norma dan standar estetika dibentuk oleh pengguna. Apa yang dianggap viral atau tragedi adalah hasil dari konstruksi sosial yang terdapat terus berubah. Dan teori relevan yang terakhir ada tentang teori media dan komunikasi. Nah, jadi teori ini tuh melihat bagaimana media dapat memengaruhi masyarakat dan pada
platform TikTok, media sosial dapat mempengaruhi cara orang lain tuh berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Jadi pengaruh algoritma juga dapat membentuk apa yang dilihat dan dibagikan dalam menciptakan standar dan konsumsi media yang ada di TikTok. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa dampak negatif serta teori yang relevan tentang standar TikTok ini. Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya standar TikTok ini sah-sah saja ketika diadakan. Namun, alangkah baiknya kita lebih dapat menerima seseorang untuk menjadi pasangan kita. Tidak harus terpaku pada suatu standar tertentu. Jadi, biarkanlah pasangan kita tuh menjadi orang yang apa adanya, yaitu yang memang itu adalah mereka. Jadi mereka tidak menipu siapapun dan kita juga tidak memaksa seseorang untuk menjadi orang manapun. Jadi alangkah baiknya jika kita dapat menerima pasangan kita tanpa harus ada paksaan dari manapun. Lebih baik kita berubah bersama-sama, menjadi lebih baik bersama-sama, dimana kita hanya menuntut satu orang untuk mengikuti apa yang dianggap benar oleh banyak orang lain. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.